Pak Darwin langsung ke bimbingan nih. Yang saya kemarin pembimbingan coaching sudah. Coaching pertama. Nggih. Ini Terus nanti kan pukul 15.15 eh, Pak Sko Mas Fala sama Mbak Lili kan nanti 15.15 sama Pak Muklis. pembimbingan ke berapa itu? Dua Oh ya udah, nanti saya ndak sama kayak. bakalan langsung. Berarti nanti Pak Darwin langsung nih Hmm. setelah Berarti ini materi ini. pembelajarannya sampai jam 15 15 15 saja nggih, langsung nanti pembimbingan. eh Ya, ya, monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. di direkod. Ya, Yang dekat monggo. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tatam lisani yaqul qawli la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang saya hormati Mbak Fitri selaku panitia angkatan 34 dan teman-teman peserta sekalian. Ini kita memasuki agenda 3 yang terakhir atau sinkronus 3. Jadi di dalam sinkronus 3 ini, saya kalau kita melihat di dalam paparan gitu, nanti teman-teman sebenarnya kita sudah pada review. Jadi saya menganggap penguatan materi itu harusnya sudah selesai gitu. Tinggal kita review yang berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah kemarin teman-teman kerjakan. Baik, saya coba cari dulu. Jadi di sini kalau teman-teman di agenda 3 itu saya share dulu sekilas gitu. Harapannya untuk materi sudah dituntaskan ketika kita dari sinkronus 1-2, meskipun dulu sinkronus 1-2 tidak bersama-sama dengan saya gitu. Ini berharap sudah semuanya teman-teman penguatan materi khususnya di overview ini baik manajemen ASN maupun semata ASN kita ini sudah LK1 sampai 3 di sinkronus 1 sudah tuntas, harapannya sudah dikerjakan, tinggal nanti penilaiannya yang belum. Kemudian di sinkronus 2 itu ya kita review juga. Kemudian nanti di sekarang ini saya berharap sinkronus 3 ini kita hanya review karena memang materi diharapkan sudah tuntas. Dan nanti setelah review, teman-teman harus sudah berpikir ke sini. Setelah nanti LK5 itu sudah dipaparkan gitu beberapa, maka penegasannya di sini. Teman-teman sudah betul-betul memahami bagaimana merancang mulai dari kegiatan, tahap kegiatan, hasil output, keterkaitan berakhlak di sini, keterkaitan materi pelatihan agenda 3 ini sudah masuk nanti di bagian atas bab 3. Ini langsung pelatihan yang khusus berakhlak, kemudian kontribusi terhadap visi misi. Untuk yang penguatan nilai ini dihilangkan saja, karena tidak semua satker atau instansi itu memiliki nilai organisasi. Jadi teman-teman nanti kalau sudah menyusun di dalam rancangan itu cukup 6 kolom. Kegiatan, tahapan kegiatan, output, kemudian keterkaitan dengan materi, materi di sini berakhlaknya, kemudian kontribusi terhadap visi dan misi.
Kalau yang keterkaitan dengan materi agenda 3 nanti munculnya di bagian atas tabel 3.1 di bab 3 di bawahnya isu yang diangkat yang disertai dengan data dan fakta. Maka harapannya ini hanya contoh teman-teman nanti. Kita sudah berpikir ke sini. Kemudian ini saya berharap kemarin sudah semuanya dari identifikasi deskripsi isu, memilahnya dengan APKL dan USG, kemudian lebih diperdalam dengan Fishbone. Dari Fishbone itulah nanti penyelesaiannya apa, solusinya, gagasan kreatifnya apa gitu. Maka nanti teman-teman harapannya ini kemarin sudah nanti mulai dari kita men-scanning environment, artinya kita melakukan observasi di tempat tugas kita. Yang itu kita men-scanning. Untuk men-scanning apa alatnya? Yaitu dengan menggunakan agenda 3. Sumber isu nanti apakah manajemen ASN atau semata ASN. Kalau manajemen ASN dilihat dari 5 bagian itu, peran kedudukan ASN, hak kewajiban ASN, kode etik kode perilaku ASN, yang keempat sistem merit, dan yang kelima pengelolaan. Kalau di scanning dengan menggunakan dari sumbernya Smart ASN, itu yang diambil di pilar digitalnya. Apakah dari digital skill-nya, apakah digital etiknya, apakah digital safety-nya, atau dari culture. Hubung kaitkan isu yang diangkat di agenda 3. Nanti letak hasilnya itu dituliskan di bagian awal bab 3, rancangan aktualisasi, gitu teman-teman. Nah, setelah kita melakukan scanning itulah, kita sudah tahu masalah yang terjadi. Dasarnya ya masalah yang ada di instansi masing-masing. Jadi teman-teman harus peka terhadap tuntutan apa? Tuntutan yang ada di lingkungan kerja kita. Kemudian kita melihat apa kondisi itu sudah bisa memenuhi tuntutan. Kalau belum, baru teman-teman berpikir kritis. Untuk apa ini? Untuk mengkaji kesenjangan itu, kemudian mencari solusinya. Solusi itulah nanti yang diterapkan selama aktualisasi gitu. Saya kira nanti kalau melihat itu ya harus dengan contoh yang konkret gitu. Contoh konkret itu disertai data dan fakta. Jadi ada pendukungnya. Ini penting teman-teman. Kadang-kadang banyak yang lupa tidak mencantumkan yang ini bagian penting pada apa ini, fakta dan data ya sesuatu yang sifatnya konkret, misalnya masih rendahnya motivasi siswa minat belajar matematika, di situ datanya harus ada. Misalnya kita punya murid 300, persentase ya tidak berminat berapa, itu sebagai fakta. Kebanyakan teman-teman hanya deskriptif, tidak mencantumkan kondisi realnya gitu. Ini penting karena nanti penguji itu akan jeli sampai di sini. Kemudian juga dampaknya dan seterusnya. Contoh konkret misalnya isunya apa? Misalnya ini. Misalnya ini maknya pungli dan seterusnya. Maka ini harus teman-teman betul-betul rumusannya itu sesuatu yang sifatnya adalah rumusan negatif gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini harus fokus dan lokusnya jelas. Ini nanti kalau membuat isu itu ada indikator-indikatornya. Tentunya sesuatu yang berkaitan dengan instansi kita. Ini penting. Ya, nanti teman-teman pentingnya kalau melakukan scanning gitu hasil ini, ya apa yang dilakukan? Kita harus mau setelah kita melakukan deskripsi isu ini, baru kita akan melakukan yang namanya analisis. Apa analisis yang kita gunakan? Tentunya saya berharap ini sudah dipelajari semua. Bagaimana teknik APKL, dilihat dari aktualnya. Isu itu apakah isu yang saat ini sedang tren?
sehingga harus segera dicari problematiknya itu akan berdampak atau memiliki problem yang kuat terhadap kita. Maka masalah itu harus dipastikan, cari segera solusinya. Kehalayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenapa fungsi ada tiga itu dipastikan bahwa ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemersatu bangsa, sehingga isu itu yang memiliki dampak terhadap khalayak itu harus yang bisa diambil gitu, dikuatkan. Kemudian kelayakannya, layak enggak, relevan enggak untuk dimunculkan dalam pemecahan masalah. Ini sudah semuanya di agenda 1, teknik KPKL menghasilkan 1, 2, 3, maka setiap kriteria itu beri skor 1 sampai 5. Dijelaskan 1 itu apa, 2 apa, 5 itu apa paling tinggi. Setelah ini, yang kedua, dari 3 itu diambil untuk mencari isu utamanya atau core isunya, yaitu yang kemarin sudah dibahas juga di agenda 1 tentang urgensinya. Apakah sangat mendesak? Seberapa mendesak isu itu harus segera diselesaikan. Nah, itu menjadi penting. Seriusnya, artinya dampaknya itu sangat serius kalau dikaitkan dengan dampak yang akibat yang akan ditimbulkan bagaimana. Sehingga nanti pada saat backbone itu, maka di sana ada penyebab dan akibat. Penyebab dan akibat itu untuk mengetahui keserius. Kalau tidak segera selesaikan, seberapa serius masalah itu. Kemudian seberapa besar kemungkinan dia akan berkembang menjadi hal yang buruk terhadap pelayanan kita sebagai ASN tadi. Barulah teman-teman setelah di SG diambil, ini hanya contoh saja, nanti tuliskan di rancangan. Baru nanti teman-teman membuatnya di backbone. Ini yang kadang terjadi dalam penggunaan teknik tabisan isu. Sudah ada kecenderungan sebelum itu kita sudah menetapkan itu hanya dianggap formalitas. Kalau membuat nanti isu yang saya anggap mau ini, isu lainnya hanya pelengkap, itu tidak bisa. Maka analisisnya harus jelas. Barulah nanti baseball. Di sini ada sebab dan akibat, di bagian tulang-tulang ini sebagai penyebabnya. Dilihat dari 4 aspek itu, apa saja? Material, metode, dan yang milieunya itu nanti di sini, sehingga akan nampak efektif apa dampaknya apa di kepala ini, nanti dampak kalau penyebab-penyebabnya ini diketahui gitu. Inilah bagian yang terakhir untuk mengetahui core isu yang akan diangkat, isu utama itu yang terakhir ini. Barulah nanti teman-teman, ini contoh-contoh aja. Di sini ada penyebab dan nanti ada akibat, penyebab akibat gitu. Dilihat dari banyak sistem itu metodenya, skill dari banyak, kemudian surrounding boleh menggunakan ini, boleh menggunakan material, metode, dan milieu itu juga boleh, ya cara saja. Barulah nanti ada penyelesaiannya dengan kegiatan yang diharapkan. Maka kita sekarang sudah pada posisi di sini harapannya. Kita setelah kemarin teman-teman mengerjakan ini pada pertemuan sinkronus 2, ya yang kita lakukan ini tadi mereviewnya apa? Mereview dari LK itu untuk nanti betul-betul terwujud di dalam teman-teman ketika melakukan aktualisasi ini. Saya kira ini sebagai lanjutan dari pemaparan kita, maka kita kembali ke sini di hari ini, di pertemuan ini kita hanya bicara di sini. Nanti saya berharap teman-teman bisa menampilkan LK3 gitu, karena ini sebagai pintu masuk untuk memasuki rancangan aktualisasi. Mungkin yang kelompok yang coaching saya, kemarin saya sudah menyampaikan tentang apa-apa yang harus sudah mulai dikerjakan. Nanti teman-teman boleh menampilkan kalau sudah sampai minimal bab 3 gitu,
atau saya tampilkan sekilas biar nanti ada gambaran gitu. Saya coba ambil contoh, enggak apa-apa. Saya ambil contoh biar nanti dari pertemuan kita ini targetnya ya nanti, bentar, saya stop dulu screen-nya. Target kita ya nanti setelah kita menyelesaikan ini, mau tidak mau, teman-teman harus sudah mulai berpikir ke sini. Sebentar, saya berikan. Tidak apa-apa, ini saya ulangi yang kemarin sudah sekali bimbingan biar nanti langsung ada gambaran gitu. Teman-teman harus sudah mulai berpikir di bab 3. Apa bab 3 itu gitu. Mulai di sini nanti teman-teman. Jadi Al-Kalimah itu nanti itu rangkuman dari bab 3. Kalau nanti diuraikan jadi di sini. Jadi teman-teman di bab 3 itu judulnya rancangan aktualisasi gitu nanti dimulai dari deskripsi, identifikasi dan deskripsi isu. Nanti ini sebagai pengantar itu dibuat dulu cerita tentang rencana rancangannya itu baru di sini dimunculkan nanti. Berdasarkan data dan fakta di lapangan ini menjadi penting. Makanya sekali lagi harus ada data dan fakta nanti kalau mengangkat sebuah isu. Maka di sini contoh isu belum optimalnya penggunaan aplikasi CapCut dan Canva sebagai alat bantu pembuatan materi kepenyuluhan. Kita mengangkat isu itu, maka datanya harus jelas. Ini yang diwarna ini berdasarkan hasil observasi internal dari 12 staf KUA hanya 4 orang yang pernah menggunakan Canva. Wah, ini data namanya. Jadi harus jelas di sini. Ini misalnya belum optimal, belum masifnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Maka di sini data, prosentase boleh, jumlah boleh. Kalau bicara data itu kuantitatif, kalau bicara fakta itu kualitatif atau deskriptif gitu. Maka ini data. Teman-teman nanti kalau mau menyusun rancangan dari isu yang diangkat di L5 itu tinggal dicarikan data-datanya. Ini contohnya, sebanyak 70% masyarakat tidak memahami konsep riba. Ini kan bicara hukum tadi, hukum Islam. Misalnya hanya 30 masyarakat yang ini harus jelas, namanya data. Kemudian contoh ini, isu 3. Isu 3 itu cerita tentang remaja. Rendahnya minat anak usia remaja untuk mempelajari nilai-nilai keagamaan. Buktinya apa? Datanya apa ini? Remaja menghabiskan 4 sampai 6 jam untuk menggunakan bla bla bla. Di sini menggunakan media itu hanya untuk main seperti TikTok, IG, kurang dari 1 jam hanya untuk ini. Maka di sini jelas hanya 70% remaja yang rutin membaca Al-Quran. Ini sudah melakukan survei kecil-kecilan gitu. Diambil misalnya sampel tidak usah banyak, berapa gitu. Nanti di sekolah juga gitu. Ini contohnya 17% remaja yang rutin membaca Al-Quran. Jadi dari misalnya satu desa atau wilayah kerjamu diambil sebagian. Bisa kita share lewat Google Form mencari data boleh teman-teman penghulu, penyuluh misalnya. Rendahnya moral anak usia remaja ternyata di sini sebanyak 12 kasus kehamilan. Ini menyatakan rendahnya moral dan seterusnya. Maka data dan fakta ini menjadi penting. Kuat perannya ketika teman-teman mau mengangkat sebuah isu. Setelah itu baru diteropong dengan ini. Maka tabel 3.1 itu sebagai scanningnya namanya. Scanning, apakah isu itu kenapa muncul? Sumbernya apa? Apakah
itu dikaitkan dengan agenda 3. Apakah berkaitan dengan Smart ASN atau manajemen ASN? Kalau Smart ASN yang mana gitu. Contohnya ini, belum optimalnya penggunaan aplikasi CapCut dan Canva sebagai alat bantu pembuatan materi penyuluhan. Oh, ini kalau kita bicara seperti ini berarti CapCut dan Canva pasti ini teknologi digital. Maka sumber isunya pasti Smart ASN. Smart ASN-nya bagian mana? Maka di sini. Ternyata kalau kita bicara aplikasi CapCut dan Canva, kelemahannya tadi belum penggunaannya, maka berarti di sini bisa jadi digital skill sumber masalah itu. Itu. Ini terkait dengan kompetensi digital. Dan seterusnya, misalnya isu kedua, belum masifnya pemahaman masyarakat tentang ini. Oh, ini kaitannya apa ini? Berarti ini publik, pelayanan publik, berarti manajemen ASN di sini berkaitan dengan apa? Gitu. Maka teman-teman nanti kalau membuat isu, setelah tahu datanya, sumbernya harus jelas, penyebabnya itu dikaitkan dengan agenda 3. Kalau nanti yang di agenda 2 itu munculnya keterkaitan kegiatannya, itu ya. Barulah nanti teman-teman setelah itu tahu penyebabnya, berpikir ini tadi, dianalisis dengan APKL. Ketemu, makanya kalau teman-teman memilih isu itu kalau bisa minimal 5. Kalau dulu saya kadang memberi tugas itu 7. Nanti di scanning, diambil peringkat 1, 2, 3, baru di USG. Tapi sekarang kalau minimal 5 aja cukup. 5, nanti di APKL, peringkat 1, 2, 3, ditapis lagi dengan yang namanya USG tadi. Peringkat 1 dari USG itulah nanti ditapis dengan basebone. Basebone itu mana yang dominan dari 3 tadi, dari 4, material, metode, dan value. Atau dari di sini skillnya, kemudian materialnya, sistemnya, surroundingnya itu monggo menggunakan istilah ini boleh, menggunakan yang lebih familiar, metode, material, mesin juga boleh. Nanti bagian yang dominan itu diberi tanda. Ini misalnya diberi warna merah atau apa terserah, dilingkari boleh, di bold boleh, silakan. Barulah nanti ada penyebab dan ada akibat. Akibatnya apa? Ini belum optimalnya penggunaan ini sebagai alat bantu pembuatan materi kepenyuluhan, bla bla bla. Korisu itu setelah teman-teman menemukan ini korisu itu harus punya gagasan kreatifnya. Gagasan kreatif itu apa? Satu ide penyelesaiannya, namanya gagasan. Baru setelah ketemu gagasan penuh, misalnya tadi, karena di situ belum optimalnya, di situ nanti optimalisasi. Nah itu gagasan itu bisa sama dengan judul. Maka ini, karena masalahnya belum optimalnya penggunaan aplikasi CapCut dan Canva sebagai alat bantu pembuatan materi, gagasannya ini yaitu apa? Optimalisasi penggunaan aplikasi CapCut dan Canva sebagai alat bantu pembuatan materi penyuluhan bisa menjadi judul. Bentar ya, tadi agak terlempar ya saya ya. Baik, saya share ulang. Saya share ya, sebentar. Kembali ke tadi, pemilihan gagasan tadi.
Saya share ya, biar nanti kelihatan teman-teman. Jadi di sini pastikan ketika sudah ketemu di kepala ikan baseballnya harus muncullah solusinya berupa gagasan atau ide. Setelah teman-teman muncul ide, barulah nanti ada kegiatan. Disinilah itu boleh dicantum di sini dulu, boleh, enggak pun enggak apa-apa, tapi langsung nanti teman-teman masuk di kalimat ini. Kalimat itu apa? Namanya bla bla bla, gagasannya, isunya muncul, isu yang diangkat, belum optimalnya, gagasannya, optimalnya, baru kegiatannya. Boleh kalau tidak dibuat di sini dulu, kegiatan itu langsung masuk di tabel ini. Tabelnya 1 sampai 6 kolom saja. Sekali lagi, dari nomor kegiatan, tahap kegiatan, output, kemudian keterkaitan berakhlak, dan yang terakhir kontribusi terhadap misi, visi, dan misi organisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya kadang-kadang teman-teman lupa. Saya menguji di beberapa angkatan, itu teman-teman itu kalau sudah mencantumkan di sini ada nih, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan lain sebagainya, itu tidak dihitung. Harusnya setelah ini munculkan tabelnya. Kenapa? Karena tabel ini sebenarnya yang dilihat. Maka judulnya di situ kan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, judul rancangan. Maka berapa aktualisasinya? Tabel ini menjadi penting ini. Rekap rencana habituasi nilai berakhlak. Kapan mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan, kapan kompeten, dan seterusnya kapan ini. Maka ini nilai itu semakin tinggi itu akan nampak di jumlah ini, jumlah aktualisasinya. Kalau semakin banyak, kalau tadi hanya dicantumkan di tabel yang di atas ini, seperti ini, loyal akuntabel, itu kalau langsung diuji ditanya berapa jumlah aktualisasinya, bingung, ngitung satu-satu dulu. Tapi harus untuk mempermudah bagi pembaca atau penguji, itu teman-teman cantumkan ini, rekap ini. Baru nanti jadwalnya gitu. Buat jadwal sebagaimana ya yang sudah. Sampai di sini nanti sebenarnya teman-teman bab 3 itu selesai. Baru bagian akhir itu antisipasi dan kendala. Ini, kalau kegiatan satu gagal, kira-kira penyebabnya apa? Nanti antisipasinya menghadapi kendala itu apa? Dan seterusnya. Gitu. Ini bab 3, tuntas bab 3 di sini, baru nanti nilai-nilai PNS dan lain sebagainya itu tinggal di copy paste dari materi lah. Materi agenda 1, agenda 2, dan nanti sampai agenda 3. Ini hanya rangkuman materi sampai berakhlak, kemudian manajemen ASN, dan seterusnya sampai smart ASN itu muncul aja di sini. Selesai, teman-teman. Baru nanti bab 4 itu hanya penutup, isinya kesimpulan. Kesimpulan itu paling tidak yang dicantumkan di situ 2 hal. Apa? 2 hal itu ya, satu, isu yang diangkat atau core isu itu di sini, tuliskan di sini core isunya apa, kemudian gagasan kreatifnya apa. Sudah, gagasan kreatif bisa sama dengan judul itu. Selesai, sudah gitu teman-teman. Nanti saya berharap pada pertemuan ini teman-teman khususnya yang LK5 itu sudah ada gambaran. Ada yang bertanya dulu sebelum nanti kita langsung review LK5. Bapak. Ya, Mohon silakan. izin, Bapak. Mas Imam, Izin, saya. Oke, Saya Mas izin Imam dulu. untuk RK5 ataupun bab 3. Tadi Pak Darwi menyampaikan bahwa harus menyampaikan data seperti contoh kalau tidak ada bukti fisik, tidak bisa dengan bukti fisik, maka harus dihadirkan dengan kuesioner atau angket. Sedangkan Ya, untuk
pembuatan kuesioner mungkin butuh waktu, Pak. Lalu sedangkan deadline RK5 kita Ya. anggap besok malam, Dan untuk mengisi data pun anak-anak mungkin butuh waktu karena kan kita Nah, harus, jadi itu bagaimana, Pak? jadi teman-teman kan selama ini sudah masuk kantor selama 3 bulan ya, rata-rata. Iya kan? Dari nerima SK bulan Juni kan ini sudah 3 bulan. Artinya dari pengamatan selama 3 bulan itu gitu. Selama 3 bulan yang kemarin teman-teman sudah jalankan, baik saat sebelum latsar maupun saat ini sambil jalan, sudah cari aja data-data. Data yang gampang, tidak harus data. Kebetulan kalau teman-teman kan latsarnya ini di kantor sendiri-sendiri, tidak datang. Kalau dulu-dulu semuanya yang tatap muka langsung datang ke BDK. Itu yang agak kesulitan. Tapi sekarang kondisi di rumah, mencari data dan fakta itu akan lebih mudah. Bisa bertanya dengan teman-teman sejawat yang sudah PNS penuh, bisa dengan mentor, tanya, atau minta bukti-bukti administrasi yang ada. Gitu. Mas Mujahid, apa itunya, jabatannya? Saya guru pada Bu- Guru. Jadi Mas Mujahid bisa melihat nilai anak-anak sebelumnya. Misalnya datanya tentang anak, atau misalnya berkaitan dengan minat, motivasi, atau rendahnya disiplinan, minta aja ke guru BP. Ada enggak berarti anak-anak yang melanggar disiplin gitu? berarti Pak Darwi, kalau misalkan angket kan sulit, berarti dengan Boleh, wawancara ataupun boleh, refleksi siswa boleh. boleh. Hasil Oh, scanningnya, hasil selama 3 bulan ini. baik. Maka segera teman-teman kalau nanti akan mengangkat isu, segera observasi lah yang ada di instansi masing-masing gitu ya gitu. Yang penting data dukung itu real gitu. Jadi tidak hanya sekedar dibuat-buat atau ngarang gitu, enggak bisa gitu. Gitu oke. Ada Terima yang kasih. lain monggo? Ya, makasih Mas. Silahkan teman-teman, kalau masih ada keraguan nanti harus gimana. Sekarang kita fokus mikir di bab 3 dulu. Bab 1, 2 nanti bimbingan berikutnya akan jalan gitu. Baik, masih ada yang bertanya? Izin Bapak Ya, eh, silakan. mau bertanya. Nggih. Perkenalkan Bapak, nama saya Farhan Syabani. Ya, Untuk paparkan. formasinya, formasi penyuluh agama Islam. Ya, Kebetulan untuk atasan langsung yang menjadi mentor itu adalah atasan dari Bimas Islam di kantor kabupaten, Pak. Jadi, kasih ya. nggih, Pak Kasih, yang ingin saya Oke. tanyakan, apakah untuk visi dan misi saya itu ambil di KUA atau ambil di visi misi Bimas Islam, Pak? Terima kasih, Ya, Pak. di KUA punya visi misi enggak Mas Farkan? Ada, Pak. Bisa diambil dari KUA. Oh, nggih, nggih. Karena Makasih, Pak. sehari-hari Mas Farkan kan di KUA. Sehingga Nggih. kalau memerlukan nanti data dan fakta untuk mengangkat isu itu ya diambil dari KUA saja. Oh, nggih, nggih. Lebih Makasih, pada Pak. tusi kita. Oke. Oke, Mas Farkan. Monggo yang lain kalau masih bertanya. Mohon Masih izin ada? Pak, mau bertanya. Ya. Oke, Mas Oke. Evan. Kemarin pas Zoom juga dengan jenengan kan saya tanya apakah mentornya boleh pindah pegawai yang sesuai dengan formasi saya atau harus Pak Kasih gitu. Nah, tadi pagi saya sudah ngobrol dengan Pak Kasih Bimas Islam. Saya kan peranata komputer Hmm, di Bimas Islam gitu. Nah, beliau Oke. eh, nggak apa-apa meng-ACC untuk melimpahkan ke peranata komputer seniornya karena isu yang saya angkat juga di Bimas itu kurang ada keterkaitan dengan formasi saya gitu. Jadi Iya. di ACC sama beliau begitu. Betul apa-apa Jadi nggih, Pak? ya nanti di ACC, tapi Mas Evan tetap minta ada surat pendelegasian mentor. Oh, nggih. Karena nanti misalnya dia dialihkan ke prakom yang lebih tinggi atau prakom muda atau madya, tetap dari Pak Kasih Bimas itu membuat semacam surat pendelegasian mentor.
itu menjadi Oke. data yang komplit karena nanti bisa jadi suatu saat misalnya pas ujian ditanyakan, loh kok beda mentor dengan atasannya, itu sudah ada legalitas hitam di atas putihnya gitu. Bukan hanya lesan kalau bisa. Gitu ya Mas ya. Oke. Berarti Tetap membuat delegasi nanti surat formatnya ada atau saya buat sendiri, Pak? ya nanti bisa membuat sendiri ya. Nanti ini Oke, surat siap, siap. surat yang Bapak kasih menugaskan kepada Muhammad bla 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 gitu untuk menjadi Oke. mentor dari Mas Iwan Arif Fandi gitu. Itu Mas Oke, ya. terima kasih. Iya, Boleh, iya, enggak Pak. Terima apa-apa. kasih. Mentor Iya, Pak. tidak atasan langsung boleh. Oke. Silahkan Oke, matur teman-teman suwun. yang masih ada ya yang ada bertanya. Kalau enggak kita akan review di LK yang sudah ada dulu aja gitu. Teman-teman yang lain ikut mencermati, saya menelaah. Masih ada? Saya mau bertanya lagi Pak Daru, boleh? Boleh, boleh, enggak apa-apa. Pertanyaan saya gini, kalau saya kan siswa banyak, mungkin sampai Mm-mm. 300 total yang saya ajar Oke. itu. Lalu secara pengamatan data saya ada bahwa memang dari 300 siswa itu cuma beberapa yang tidak sesuai isu yang saya angkat gitu. Artinya udah Mm-mm. sesuai harapan, sudah sesuai harapan. Yang jadi masalah adalah kalau 300 siswa saya fokus untuk penelitian, eh, itu apa namanya terlalu banyak Pak. Bisa nggak saya perkecil range-nya Ya, jadi dua atau tiga kelas saya fokus ke situ. sebentar. Mas Mujahid itu mapel apa, guru mapel apa BK? Saya guru mapel Guru mapel di kelas ke berapa? Di kelas kelas berapa? 7. Kelas 7 7. ada berapa rombel kelas 7? 7 ada 7 rombel. 7 rombel. Yang diajar Mas Mujahid berapa rombel? 7 rombel itu juga. 7 rombel. Oh gitu. Yaitu boleh diambil semua, boleh diambil proporsional. Artinya yang namanya sampling, sampling kan boleh 20% dari jumlah itu. Oh, gitu. Kalau misalnya jumlahnya 400, 20%-nya berarti sekitar 1/5, 50 atau 2 rombel saja. Itu baru nanti rombel yang lain itu pada saat tindak lanjut di luar aktualisasi. Itu aja. Baik. Baik. Itu ya, oke. Baik. Masih ada teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, saya nanti pengen teman-teman mencoba menampilkan Al-Kalimah. Nanti kita telaah bareng-bareng untuk belajar bersama. Di mana kekurangannya, harusnya bagaimana gitu. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, saya pengen nanti dari kelompok 1, ya tidak usah banyak lah, 2 orang gitu, menampilkan LK-nya, kemudian kelompok 2 juga sampai kelompok 4. Nanti kita telaah, kan waktu kita sampai jam 15, harapannya bisa tuntas gitu. Perwakilan dulu tidak apa-apa. Atau kalau ada yang mau resen dulu tidak apa-apa. Resen nanti di share, kemudian kita telah bersama-sama. Silakan. Siapa duluan? LK5. Ada? Mau menampilkan LK5-nya? Kita mereview LK5 saja, karena itu intinya. Ya, Mbak Indah diutami. Silakan, Mbak Indah duluan yang sudah resen. Ya, Pak, Boleh terima kasih. di-share, Mbak Indah? Ya, Ya, eh, di-share screen aja. Oke. ini ya, Pak. Sudah tampil, Bapak? Masih proses. Sudah, oke. Silahkan. Dibesarin dikit, Mbak Indah. Biar saya juga bacanya. Ya, bentar. Cukup, Oke, ya? cukup. Cukup, ya. Ya, terima kasih sebelumnya, Bapak, atas waktu yang diberikan. Saya Oke, di sini bertugas sebagai guru BK di Manwonogiri, ya. oke, Isu guru yang kita saya ya. angkat ada 5, ya. Yang pertama yaitu layanan BK belum menyentuh pembentukan karakter kebangsaan. Mm-mm. Kemudian kurangnya Sebentar, Mbak. layanan BK berbasis digital. Langsung yang keterkaitannya, Oh, langsung sumbernya. Nah, satu-satu.
Ya, baik, Bapak. sumbernya. Dalam layanan BK yang belum menyentuh pembentukan karakter ini, saya berdasarkan ini, Bapak, apa program yang dimiliki oleh guru-guru BK yang ada di Mhm. sini, guru senior, Oke, bahwasanya dari program yang beliau-beliau miliki itu baru menyentuhnya sedikit, Bapak, terkait dengan pembentukan karakter, khususnya di pencegahan bullying gitu. bentar. Sedikit itu Jadi ini bisa dihitung kaitannya enggak, dengan Mbak? Sedikit itu bisa bisa, dikuan Bapak. berapa kalau di prosentase? Di satuan, Bapak, Boleh, satu. satuan boleh, persentase boleh. Berapa Jadi kira-kira? satu Sudah sempat ngecek gitu atau masing-masing tanya-tanya? guru, ya, masing-masing Mhm. guru satu, Bapak. Hanya satu ya? Ya, makanya kan masih belum Dari nyentuh. semua programnya. Programnya misalnya Ya, ada berapa? programnya Misalnya satu angkatan berkisar 10, Bapak. 10 10 sampai berarti 11. Ya, berarti itu hanya 10% gitu ya. Boleh nanti dibuat seperti iya. itu. Tapi diberi penjelasan arti 10% itu apa, gitu. Dari 10 program yang dibuat guru yang ada, baru satu yang tadi di situ menyangkut pembentukan karakter kebangsaan. Berarti datanya nanti itu. Coba di Ya. penjelasanmu ada enggak di deskripsimu? Belum, Bapak, baru ada Nah, contoh itu kan kasusnya baru anu saja. ya, baru istilahnya deskripsi ya. Jadi Iya. harus ada data atau fakta. Nanti ditambahkan, nambahkannya di mana? Ya. Saat nanti dibuat di bagian atas sebelum tabel itu, di rancangan yang saya tampilkan tadi, gitu ya. Tadi saya Mohon kan maaf, Pak. Sebentar. nanti dibuatnya di atas saat membuat identifikasi dan deskripsi isu itu. Jadi isu satu apa, datanya yang tadi, misalnya 10% dari guru BP, program yang menyangkut karakter kebangsaan baru 10% gitu nanti. Itu namanya data real. Ya, Coba yang kedua bagian ini. sekarang. Atau boleh di-share ulang, Bapak, terkait dengan langsung dicantumkan dalam rancangan aktualisasinya. Oh, Kebetulan boleh ini udah kalau gitu nyicil sedikit. punya Mbak Indah, boleh enggak apa-apa, Ya, di-share aja di bab 3 langsung. ya. Ini kurang besar. Mm-mm. Diambil satu halaman aja biar besar. Nah, gitu. Lagi, yap, boleh Ya, dari jadi awal halaman. oh, Oke, baru itu langsung di situ. ya, Ya, petiganya, Bapak. Ini baru enggak, pengantarnya. betul. Nah, langsung isu Ya. satu. Di sini ya tadi topik pertama, Hmm. layanan mereka belum menyentuh pembentukan karakter Nanti yang kebangsaan. nomor satu itu di bold ya Mbak ya. Kalau di rancangan isu Oh, ya, satu Bapak. gitu di bold gitu. Saya sekaligus nanti sistem pengetikan biar teman-teman yang lain juga nanti. Nah gitu. Mana yang data 10% tadi, bagian yang itu mana ada di program guru BP yang Mana, ada saat saya ini. menyebutkannya hanya program ini. Sebentar. Ini Bapak, berdasarkan analisis terhadap perangkat BK yang disusun oleh 2 guru BK Wonogiri, menunjukkan belum adanya program yang disusun secara sistematis. Dari seluruh perangkat yang ada, hanya terdapat 1 program yang berkaitan. Nah itu di bold di Yakni situ. Nah, terdapat mulai terdapat itu boleh. Nah itu. Jadi itu namanya data real gitu. Jadi itu cukup sebenarnya ada data itu satu program atau nanti kalau mau diperkuat dalam kurung 10% gitu. Oke, siap. 10% program yang berkaitan dengan itu. Terus yang kedua, langsung di situ enggak apa-apa. LK5 itu sebenarnya ini kok yang akan dikerjakan nanti, diuraikannya. Ya, yang kedua, kurangnya layanan BK berbasis digital. Jadi di sini itu masih sederhana penggunaan digitalnya, Bapak, terkait dengan mungkin Google Form Ada atau enggak yang mungkin menyatakan di situ? gimana, Pak?
yang menyatakan penggunaannya Ini Google Bapak, Form-nya. berdasarkan Mm-mm. pengamatan dan wawancara, penerapan digitalisasi dalam BK masih terbatas pada media komunikasi yang dasar dan juga pemanfaatan Google Form untuk keperluan angket yang Oke, sederhana, Bapak. ya bagian itu nanti yang di bold itu sebagai tanda sampai Google Iya, Form itu. Google Form untuk angket sederhana itu sampai situ nanti. masih terbatas ini ya, Pak. Nah, iya, itu nanti. Itu datanya enggak apa-apa, itu fakta namanya. Iya. Jadi Berarti dalam dalam dengan deskriptif itu boleh itu fakta. Kalau dalam kuantitatif itu data namanya. Gitu. Terus iya, yang ketiga, sudah nanti yang cukup ketiga di bold mewakili ya. ya, Pak. Oke, itu boleh. Yang ketiga belum belum selesai, Bapak. Baru data Oh, enggak secara apa-apa. nasional saja ini. Tapi sudah ada ya, sudah ada Oh, bayangan ya nanti kalau nasional boleh, Bapak. oh, ya enggak apa-apa. Tapi nanti kalau bisa lebih fokus pada Ya, madrasahmu, madrasah yang di Wonogiri. Nasional itu sebagai pembanding saja. ya siap, Bapak. Oke, yang 8% itu nanti sebagai pembanding. Tapi Baik. secara spesifik di satkermu itu kira-kira berapa gitu nanti. Ya, Enggak apa-apa nanti Mbak Endah mengadakan wawancara dengan anak-anak gitu aja. Diambil berapa sampel nanti dibuat kesimpulan kecil khusus di Manmo gitu. ya, Cukup Bapak. sejam 2 jam selesai nanti wawancara dengan anak. Atau anak yang disuruh ngisi Google Form itu langsung diketahui hasilnya. Ya, Baik, baru sampai situ, Bapak. sempat buat itu tadi. Yang kolommu yang ada di L5 tadi kan tinggal nanti di copy di bawah setelah isu 5. Isu 5 mana? Di bawahnya isu 5 nanti. Ya, baru Nah itu. dipindahkan, Bapak, dan dilengkapi. Ya, Karet oke. tadi Kembali ke baru LK kalau diganti. gitu. Kembali ke LK. Ke yang tadi, Bapak. LK 5. Ini cara mendeskripsikan ya teman-teman ya. Didukung data dan fakta gitu. Ini tampilannya sudah berubah ya? Belum di stop itu jangan-jangan. Oh iya. Ya. Ya, itu ya nanti ya. Meskipun di situ penjelasan ini nanti kalau ya tinggal copy tabel aja dengan isinya. Itu. Sekarang turun ke bawah. Saya anggap isunya sudah paham ya. Teman-teman yang lain juga ya. Ini belajar tapi untuk semuanya loh, bukan hanya untuk Mbak Indah. 3, Ya. tidak optimalnya. 4, tidak adanya program sistematis untuk itu. Ini Nanti penjelasannya ada ya nanti ya. Kalau ya di ada. deskripsi dijelaskan. Baik. Sekarang dari isu itu kemarin RK5 langsung ditapis ya dengan APKL ya. Ya, Bapak. Oke. Ini Mana Bapak. yang Bapak tadi tertinggi? Yang satu kurangnya layanan BK yang berbasis digital. Yang kedua tidak optimalnya peran guru BK dalam membentuk disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga layanan BK belum menyentuh pembentukan karakter kebangsaan. Oke, itu sudah bagus itu. Nanti tinggal diberi anu ya Mbak ya di bawah. Kalau nanti masuk rancangan penjelasan kolom itu ada di bawahnya ya. ini Bapak. Begini ya. Skor, iya skornya mana? Skor Oh, 1 oh iya. apa, 2 apa, 3 apa, 5 apa gitu. Nanti Ya, skala itu ada maksudnya ya. ya, Nanti Bapak. boleh dalam uraian boleh dalam kolom di bawahnya itu enggak apa-apa. 5 itu artinya misalnya sangat baik atau sangat tinggi. Nah, saya misalnya nanti 1 sangat kurang gitu. Rating skillnya itu loh ya nanti ya dijelaskan. Ya, Baik, ya. terus di Nilai dari bawahnya, skalanya aja, Pak. ya, maksudnya apa 5? Terus Ini terus ke alasannya. bawah, Ya. oke, turun lagi, sudah bagus. Terus, Sekarang USG ya, diambil 3, ya.
Jadi belum ada arti Kurangnya skalanya BK. juga, Bapak. Nanti diberi penjelasan skala 1 sampai 5-nya. Itu sudah benar, USG-nya sudah betul. Jumlah, kemudian peringkat. Terus sekarang ditapis Ini Bapak. dibalik atau enggak? Nanti di anu ya, ikannya jangan ke atas, nanti nabrak nanti nabrak apa itu? Nabrak dek kapal nanti. Iya, Bapak. Coba pertanyaan saya. Ya. Nanti bagian di situ kan ada method, material, dan value. Itu kan bagian ini, nanti bagian badan badan ikan itu namanya penyebab gitu. Dan nanti bagian kepala itu namanya dampak atau akibat. Akibat, ya. Dan nanti penyebab itu ya ditulis nya apa? Guru BK apa? Guru BK. Karena keterbatasan literasi digital, Bapak. Nah, itu di situ ditulis kurangnya literasi digital guru BK gitu penyebabnya. Coba atau rendahnya atau kurangnya atau lemahnya literasi digital guru BK itu nya boleh itu. Jadi harus kalimat-kalimat yang Kalimat. apa ya negatif atau kalimat yang menunjukkan kelemahan itu penyebab namanya. Kalau hanya guru BK gitu saja, guru BK kenapa? Itu nanti ditanyakan. Ya. Jadi kurangnya literasi digital pada guru BK, misalnya gitu boleh. Nah gitu nanti. Terus sekarang yang metode, kenapa layanannya? Layanannya masih bersifat konvensional akibat kurangnya literasi Oke, tadi. boleh. Layanan masih bersifat konvensional. Terus sekarang metodenya atau materialnya itu metodenya layanan. Materialnya apa? Jadi media BK-nya masih bersifat konvensional juga. Jadi Coba belum sekarang banyak kalau juga isinya. ya sekarang kalau bicara material itu bisa jadi sifatnya itu material. Materi itu kan benda. Ya, Benda itu bisa dua kemungkinan. Bisa masih berbentuk manual, bisa sudah dalam bentuk digital gitu. Kalau kelemahan berarti di situ bahan layanannya belum masih tersedia. mas, masih apa? Masih manual atau belum tersedia layanan digital itu boleh. Nah, Di situ disebut apa? Bahan layanan BK atau modul konseling online. Di situ harus bicara kelemahan, Mbak, penyebabnya loh. Kalau sudah online, sudah e-learning jurnal itu berarti sudah bagus. karena belum tersedia, Bapak. Jadi ini contoh yang Ada sudah ada gitu. bahan layanan bla 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 sampai terakhir. Naikkan lagi yang di bawah agak ketutup. Oh, Bentar saya baca. Bahan layanan BK atau modul konseling online belum tersedia. Oke, betul kalau seperti itu. Kalau nanti dibalik kalimatnya, belum tersedianya bahan layanan BK dalam modul konseling dan sebagainya sampai e-jurnal itu gimana? ya. Bisa, Bapak. Kalimatnya dibuat Ya. belum tersedianya, nah gitu. Bahan BK yang, nah gitu nanti. Baik, sekarang miljunya. Budaya digitalnya belum terbentuk akibat dari ini Oke, tadi. bisa itu ya, boleh. Nah dari situlah nanti akibatnya. Pertanyaan saya dari metode material milju itu menurut Mbak Indah yang paling dominan yang mana? Yang paling dominan literasi digitalnya yang kurang, Bapak. Nah itu nanti di bold atau diwarnai atau ditandai apa gitu. Yang menyatakan itu dominan gitu. Tuh. Apakah nanti dalam bold, italit atau warna yang berbeda. Maka dari itu
dampak atau akibatnya ada di kepala ikannya. Ya, ini akibat kurangnya literasi digital sehingga membuat layanan BK cenderung konvensional dan kurang dalam digitalisasi, Pak. Kurangnya layanan BK yang berbasis digital. Oke, boleh kalimat itu. Nah, setelah itu baru sekarang ke bawah. Itu menjadi isu. Itu apa isu yang diangkat di situ. Jadi di situ ada penjelasan dulu mana dari analisis Fishbone tersebut gitu toh. Mana? Coba buat kalimat berarti di atasnya itu. Nah, gitu. Berdasarkan diagram Fishbone tersebut, maka core value-nya apa gitu. Isu yang diangkat tadi belum apa tadi? Dikepalekan tinggal di copy paste saja. Nah, dikepalaikan di copy paste di situ. Terus nah itu sudah ada no, Mbak. Core isu yang diangkat adalah kurangnya itu, sambungkan aja itu. Itu sudah ada Oh, itu iya. di bawah. Nah, ada itu tinggal di bold. Di bold aja ini. Sampai Manwonogiri itu. Titik. Nah, sekarang gagasanmu apa? Ini Itu Bapak, gagasan. pengembangan Mm-mm. website BK digital berbasis Google Site sebagai wujud transformasi layanan bimbingan dan konseling di Manwonogiri. Oke. Nanti itu yang kamu sebut gagasan kreatif ya. Gagasan kreatif pengembangan Nah, website. untuk memecahkan core value itu atau solusi dari core value itu gagasan kreatif penulis gitu boleh atau gagasan kreatif saya itu tadi pengembangan website bla 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 sampai di Wonogiri itu di bold juga atau di warna beda terserah itu bebas hanya teknis. Nah gitu baru setelah di situ kamu cerita nanti kegiatannya apa gitu di paragraf itu. Kegiatannya nanti muncul di situ boleh atau dalam langsung di kolom boleh. Nah, di situ ada satu lagi kolomnya atau di bawahnya boleh. Kegiatan satu perencanaan ada berapa tahap rencanamu? Rencananya ada 4, Pak. Nah, makanya nanti di kolom itu masuk di rancangan yang di bab 3 itu nanti ada nomor, kegiatan, tahap kegiatan, dan output sampai tadi kontribusi terhadap itu. Tapi di situ coba langsung boleh itu di enter aja jadi 1, 2, 3, 4 apa. Di belakang BK kegiatan satu itu coba di enter gitu aja. Nah itu langsung di belakang BK. Nah itu A itu tahapnya nanti. Oh, di bawahnya enggak apa-apa, Bapak. Ini masih di LK, tapi nanti kalau Ya, sudah di rancangan itu sudah kolom kedua ya. ya. Kolom nomor kegiatan baru tahap. Apa kira-kira? Satu konsultasi tadi ya. Ya, brainstorming dengan rekan sejawat. Nah itu dulu nanti itu. Enggak apa-apa, nanti dilanjutin ya. Ya, Mbak Indah sudah membuat belum di LK itu sampai bawah sampai tahapan? di tugas yang berbeda, Pak. Tapi ada. Ada nggak kemarin? Boleh ditampilkan enggak apa sekilas. Tugasnya tugas berapa? Bentar, Bapak, saya cari dulu. Yang penting nanti ada nomor kegiatan, tahap kegiatan, output. Kemudian dirangkaikan dengan yang namanya di berakhlaknya sama visi misi gitu. Dan 6 kolom itu. Sudah ada gambaran ya Mbak Indah ya? Sudah, Bapak. Oke. Nanti silakan dilanjutkan. Ini kan masih masa awal, tapi sudah ada gambaran. Nanti tinggal melanjutkan. Cukup ya, si stop dulu, enggak apa-apa.
Teman-teman yang lain kalau masih ada selain Mbak Indah, siapa? Silahkan. Nanti saya langsung memberikan real seperti ini. Kalau hanya saya cerita, tidak ada barangnya repot. Yang kedua boleh siapa setelah Mbak Indah tampil? Ya, Bismillah, kula Pak Arif Mun. Ya, monggo silakan Mas Arif. Nggih, izin share screen, Pak. Ya, share screen di 5. LK5 dulu boleh, langsung nanti di rancangan 3 kalau punya dokumen tidak apa-apa. Ya, langsung dibaca ya Mas Arif ya. Sebentar, saya tanya dulu. Mas Arif ini tusinya apa? Penghulu. Oh, oke, penghulu ya. Ya Mas ya, enggak apa. Penghulu. Isu yang pertama apa? Dibaca. Masih di mute Mas Arif? Sekedap ngapunten, Pak. Ah, Agak saking iya, deg-degan ini, Pak. santai aja. Jadi Santai. kalau dari arahan APRI, Ketua APRI kemarin Pak Madari tahun 12 Agustus itu menyampaikan kalau angka pernikahan itu turun, Pak. Dari yang awalnya tahun 2004 yang awalnya itu 2.400.000 sekarang jadi 1,3. Dan ternyata dirasakan di KUA Jaten, Pak. Ini yang penting baru Oke. aja Allah tambahkan tahun Ya. 2023 itu 400, kemudian 2024 374, dan ternyata tahun Mm-mm. 2025 ini ternyata tinggal hanya 203, Pak. Ya Ya, agak itu turun. bagus Mas Arif. Itu nanti datamu itu pada saat nyusun di agenda 3 penjelasan deskripsi isunya ya nanti data itu ya. Nggih, Pada insyaallah siap. saat di rancangan gitu. Jadi di tabel itu tidak muncul tapi munculnya di penjelasannya, data dan faktanya. Nggih. Baik gitu. Kemudian sumber isunya adalah Smart ASN, Pak. Jadi terkait dengan Hmm. Smart ASN, kenapa? Karena KUA itu kita diajak untuk meningkatkan transparansi, sosialisasi, pelayanan berbasis digital, jadi agar menaikkan percaya atau trust publik dari Jateng, Pak. Itu juga sedikit kula kaitkan dengan akuntabilitas sama responsibilitas dalam tata kelola pemerintahan. Sebentar, Mas, sebentar. nggih, Oke, sebentar Mas. Kembali. Di isu 1, nggih. isu itu yang dianggap sesuatu yang apa sih teman-teman? Menjadi Sesuatu yang positif apa sesuatu yang negatif atau kelemahan atau kekurangannya? negatif, Pak. Nah, kalau yang punya nih Mas Arif ini gimana? Yang awalnya istilahnya apa namanya, mohon maaf, PNBP dari Kemenak itu banyak banget lah, sekarang jadi sedikit, Pak. Pembuatan istilahnya kan dari biaya menikah itu kan 600, Pak. Lah mungkin Hmm. dari secara kalkulasi yang awalnya juta-juta, ternyata di Hmm. tahun 2025 berkurang, Pak. Kemudian dari padahal jumlah remaja yang siap menikah itu sebenarnya 63 juta, Pak. Niku kemarin Hmm. sempat kita mendengarkan. Dari situ ternyata ada ketimpangan. Loh, kok umur usia siap nikah banyak, tapi kok yang menikah hanya sedikit banget, bahkan turun, nonton, Mbak. Baik. Harusnya isumu yang itu, Mas. Oh, Nah, ji, isu Pak. 1 itu harusnya yang tadi Mas Arif ceritakan tadi. Iya, 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 Pak, siap. Artinya apa isunya ya banyaknya catin yang sudah siap tapi belum melakukan itu nanti. Nah, ini Ji. sebagai data penjelasannya. Kenapa? Gitu. Hmm, Pertanyaannya bisa jadi tadi ya, banyaknya jumlah catin yang belum menikah padahal sudah memenuhi umur, memenuhi syarat dan lain sebagainya. Itu nanti penyebabnya apa? Apakah karena di satu sisi mungkin jumlah penghulunya yang kurang sehingga tidak terlayani semuanya, atau nanti dari sistem pelaksanaan pernikahan mulai dari pendaftaran, pencatatan dan lain sebagainya itu ada yang menghambat itu nanti. Itu hmm, menjadi isunya. Kalau hal yang positif itu sesungguhnya ya prestasi, bukan kelemahan.
Gitu. Oh, Bisa nggih. ditangkap. Bisa sakit, Pak. Nggih, nggih, nggih. Oke. Makanya isu satu nanti diingat kembali ya. Itu Nggih, siap. positif. Positif itu hal yang baik. Malah Hmm. bukan isu itu nanti. Hmm. Prestasi. Sekarang yang kedua coba. Nggih, untuk yang kedua mungkin saya ngambil yang kemarin sih Pak dari yang dibahas oleh kelompok lain itu di internal sendiri sih Pak. Jadi ada fenomena senioritas di KUA itu yang memang membuat lebih kaku dan keterdilemaan mengikuti regulasi dan pengembangan core berakhlak Pak. Jadi Iya, ngapunten ini mungkin betul. harus Betul. selaras napa pripun Pak ngapunten di Sebentar. Kalau nggih. mau ngangkat seperti itu, kamu jangan menyalahkan senior. Kalimatnya Nggih. diganti gimana? Hah? Eh, Ini nanti kalau gini cobi ya. Sebentar. Sebentar ya. Kalimatnya itu di situ kan kakunya ya. Hmm. Coba kalimatmu dibaca total. Nanti tak tak revisi kalimatmu. Biarin dulu. Coba dibaca. Fenomena senioritas di KUA membuat lebih kaku keterdilemaan mengikuti regulasi dan pengembangan core value berakhlak, Pak. Makanya yang kamu tulis seniornya jangan disebut. Langsung di Eh, situ ini ketidakluasan gitu. hmm, Coba buat kalimat ketidakluasan di pegawai. situ. Pegawai dalam apa tadi? Keter di bawahmu kalimat itu. Nah gitu, nanti kalau kamu nyebutkan seniormu kaku nanti secara secara kolaboratif nanti tidak dibantu kamu malah gitu. Iya, Pak. Jadinya itu jangan disebut, jangan nyebut kesalahan atasan, nyebut kesalahan orang lain, tapi kita mau Eh, meluruskan yang salah itu. Maka eh, kalimatmu yang pas apa di situ? Coba tuntaskan kalimat bawah. iya. Meskipun nanti pada saat kamu menjelaskan itu senior itu dimasukkan boleh penyebabnya itu apa. Jangan Hmm, disebut senior, pokoknya pegawai yang ada gitu. hmm. Nanti disebut berapa orang dari misalnya jumlah pegawainya 10, ternyata 5 orang itu kaku. Nah, itu data nanti. Nah, gitu ya. Belum optimalnya komunikasi, Pak. Pegawai, semua pegawai KUA Ya nggak dalam apa-apa, lintas belum. lintas dalam ya, Pak. Nanti kalau perbaiki lagi, Pak. Jadi, Ya, maka jangan semuanya saja. Kalau mengambil isu, jangan menjudgment kepada satu masyarakat yang kita layani. Yang kedua, atasan atau orang lain di kantor kita. Tapi kita mencari isu yang menyangkut dengan kita dan bisa kita carikan solusinya. Itu ya, Mas Arif ya. Coba yang jadi ketiga siap. apa yang Nah, ketiga? ini agak mungkin agak deg-degan, Pak. Jadi yang Coba ketiga munculnya gratifikasi dengan jadi ngapunten Pak. Kalau kemarin kan sempat melihat debat Pilpres itu kan ada korupsi itu dibuka karena tiga Pak. Karena serakah orangnya sendiri itu memang benar-benar pengen menghabiskan semuanya. Karena ada kesempatan atau mungkin ada kelemahan sistem Pak. Dan di sini juga kami juga melihat itu dari tiga alasan Pak. tiga-tiganya dicantum. Nggih, jadi mboten dari salahnya amit dari penghulunya mboten salah, kemudian juga jasa Oke, bawahnya juga pemotongan tidak bersalah. Jadi ternyata tiga ya. itu berpotensi. Ya nanti disebut lemahnya, apakah lemahnya pengawasan Eh, atau lemahnya apa di situ bisa Lemahnya. pengawasan, bisa misalnya di situ lemahnya taat pada apa aturan misalnya gitu. Nggih, Kurangnya ketaatan pada aturan dalam hal itu tadi. nggih. Coba dilihat, Nggih, Pak. nggak apa-apa. Langsung untuk yang Itu keempat, kurang pahamnya menyeluruh terkait tupoksi dokumen, alur, pelaporan di KUA karena memang di situ banyak pegawai baru Pak kami di KUA Jaten. jadi lemahnya itu boleh, lemahnya atau kurangnya boleh. Oke. Nggih. Di Kemudian situ untuk apa? yang kelima, Sebentar. nggih. Anu apa deskripsimu? Jadi kalau dari
terkait dengan Smart ASN, Pak. Jadi memang harus memiliki digital skill, etik, kemudian culture, safety. Dan di sini memang belum tersampaikan kepada semuanya, Pak. Oke, ya, enggak apa-apa. Kemudian yang Terus, terakhir, belum tersedia tim khusus memang yang mengelola media sosial kawat secara profesional, informatif, sama responsif, Pak. Jadi di situ memang kepercayaan masyarakat di awalnya memang nggak ada, belum ada jalur untuk berkomunikasi. Nah, kami sudah mencoba membuat, nonton Pak, ada. Maksudnya bagaimana? Jadi sedikit lo sampaikan, awal menikah sebenarnya Google reviewnya kawan Jatim itu sebenarnya rendah banget, Pak. Kemudian oh tidak bisa gitu. klaim juga, dan alhamdulillah sudah bisa klaim ketika pertengahan Juli. Kemudian Oke. berencana membuat sosial media. Dan Hmm. alhamdulillah followernya naik drastis, Pak. 19. Hmm. Tapi Jadi selama kalau satu film, ya, maka itu justru isu-isu seperti itu yang Mas Arif angkat harusnya nanti. Karena apa ya. berkaitan dengan ASN Gen Z itu, harapannya Smart ASN itu betul-betul bisa terwujud pada kita, pada teman-teman yang saat ini sedang laksar ini. Ya. Coba Insya Allah nanti analisis isu, isu, Pak. Tepisan Hmm, isunya. Jadi oke dari oke. kelima tersebut isunya ternyata skornya adalah yang memang paling tinggi di 19, di belum ada media publikasi, Pak. Kenapa? Karena 13 ini yang angka pernikahan ini benar-benar itu dari strategis kebijakan makro. Jadi bukan dari hal kecil dari kami CPNS baru. Lajeng senioritas juga kami juga belum bisa untuk yang baru. Kemudian apalagi gratifikasi kami belum bisa menikahkan. Tapi Ya, dari sini kita bisa kami bisa mencoba skor ternyata yang paling layak dan itu adalah di pembuatan tim publikasi. Jadi setelahnya oke. pembagian tugas. Baik. Baik, nanti di APK ilmu Mas, yang keterangan itu enggak perlu, tapi kalau mau dijelaskan nanti penjelasan saat seminar atau saat apa itu boleh, atau nanti dicantumkan di bagian deskripsi isu aja. Oh, Nah, nggih. nanti langsung punyamu itu seperti ini ada kolom nilai bobot jumlah, baru nanti penjelasan skornya 1 sampai 5 itu penjelasannya bagaimana. Kayak seperti penyanyi Mbak Indah tadi, gitu nanti ya. Nggih. Baik, sekarang USG-nya. OSG dari sini tepisan isunya tidak ada publikasi tim medsos, Pak. Jadi dari urgensinya, kemudian juga dampak dan perkembangan jika tidak diatasi dan tidak dibuatkan sosmed, Sebentar, maka Mas. nggih, Sebentar. Naik di APKL dulu. Naik di APKL. nggih. Nomor satu bobotnya apa? Yang nomor satu. Jadi gini, nanti tabelmu itu kan ada aktual, problematik, kelayakan, layak. Di sini total skor, terus peringkat, Mas. Oh Yang di iya, nggih. keteranganmu itu nanti diganti peringkat aja. Jangan keterangan. Nggih, Pak. Siap. Nah, nanti peringkat 1, 2, 3-nya baru masuk ke USG. Di copy persis isunya Oh, yang di peringkatnya. Coba USG-mu turun. USG-nya belum kalau urutkan, Pak. Nah, ini kan harusnya di copy persis yang tadi peringkat 1, 2, 3. Sekarang dianalisis lagi. Nanti sama USG, terus di sini skor, jumlah skor. Kolom berikutnya adalah peringkatnya. Oh, nggih. Siap, Pak. Nah, nanti yang peringkat 1 itulah yang diangkat. Nggih. Oke, siap, Pak. Insya Allah. Matur Oke, sangat, Pak. Mau tanya, Pak, oke, sedikit, Pak. ya Kalau enggak di apa. isu ngeten iki 1 sampai 5 ini ya benar dituliskan itu sebagai kami realistis Isi- untuk CPNS baru atau memang harus disampaikan juga cara menyeluruh, Pak? Ngapunten. Ya secara menyeluruh di satu instansimu, Hmm, kita di men-scanning dari semuanya. Maka isu ini dari isu yang dipilih langsung di copy paste. Tidak hmm, ditulis sendiri-sendiri itu turunnya angka, kurangnya tidak. Langsung utuh. hmm, Coba di APK ilmu ke atas. oke. Bagian isu. Nah, nanti yang peringkat tertinggi itu apa tadi? 17 itu batu Tim yang lain. Semuanya harus kalimat yang negatif ya Mas ya. Lemahnya, belum optimalnya, rendahnya, kurangnya gitu.
Kalau misalnya gratifikasi layanan nikah itu bukan isu, isunya apa? Misalnya tingginya gratifikasi layanan nikah itu, Oh, ya Pak. berarti sesuatu yang negatif. Iya. Gitu ya Nah, Mas insya Arif Allah. ya. Siap, Oke, matur sangat Pak, lebih oke padang gitu Pak. ya, ya nanti dicoba dulu, boleh dikomunikasikan berikutnya. Cukup di Kemudian, Facebooknya. Hmm. kalau Fishbone kami ambil di 5 Pak, ada 5 bahasan. Jadi manusia memang CPNS itu Ya, masih baru adaptasi, kemudian juga eh, belum terasah untuk sikap komunikasi publik empati dan dari teman-teman. baik. Kemudian, Jadi nanti di sini tuh yang menyebabkan, Mas. Menyebabnya sama, kalimatnya harus kalimat yang lemah, kalimat yang kurang, kalimat yang negatif. Kalau di bagian tulang-tulang ini nanti. Jadi kalau seperti itu CPNS baru masih dalam belum tahap, adaptasinya CPNS baru Pak. nah ya nanti cukup langsung belum adaptasinya CPNS baru gitu. Misalnya di situ sikap komunikasi publik yang kurang atau lemahnya gitu. Lemahnya komunikasi publik pada ASN gitu. Itu ya. Iya Pak, Baik, siap. coba nanti diulang lagi. Cukup ya Mas ya, gagasan Iya, kreatif nanti menyesuaikan apa yang ada di kepala ikan. iya, insya Allah siap. Oke. Aten, kemudian dari gagasan judul yang mungkin menjadi rencana kami untuk aktualisasi Pak, optimalisasi publikasi digital KUA Jaten melalui Hmm. pembentukan dan penguatan tim media sosial yang informatif, edukatif, sama responsif Pak. Jadi 3 ini juga kami bawakan di rencananya biar istilahnya kedekatan dengan Cantin. Kadang kan ada yang Cantin datang itu takut Pak. Loh ini mau diapain lah. Internet itu untuk mengedukasi. Oke, tapi bagian ini yang menjadi pertanyaan saya Mas. Pembentukan dan penguatan tim. Pembentukan tim itu wewenangmu apa wewenang siapa? Hmm, Pembagian tugas sih Pak. Siapa yang memberikan pembagian tugas? Yang punya wewenang? Kalau sementara itu Pak Kepala kami pun juga Nah, di PLT sebenarnya Pak. iya, tapi Mas Arif selaku CPNS itu tidak punya wewenang di sini, Oh. tapi hanya bisa jadi nanti hanya mengusulkan yang menerbitkan SK tim itu nanti atasan, Hmm. bisa kepala KUA atau bisa jadi dari kasih, bisa jadi, tapi lebih dekatnya kalau penghulu di KUA. Tapi kalau seorang CPNS membentuk tim, apa nanti mau memerintah orang yang sudah lebih duluan PNS atau senior? Jadi Pak. Jadi. Ya, makanya Hmm. nanti saat misalnya tahapan itu ada tahapan konsultasi dengan mentor, mengusulkan pada mentor, tapi yang membentuk mentor bukan sebagai peserta laksana, Hmm. karena bukan wewenangnya, itu enggak boleh. Oh, siap. Oke, itu ya Mas. Cukup ya, nanti Iya, kegiatannya menyesuaikan. Nah, coba. Alhamdulillah. Iya, matur sangat Pak Darwi. Oke, cukup Mas Arif. Satu Alhamdulillah. lagi teman-teman, masih ada waktu 10 menit, 12 menit. Siapa? Mas Arif sudah ya? Masih ada? Silakan. Saya hanya ingin memberikan masukan-masukan yang kira-kira masih ada pertanyaan. Nanti dalam bimbingan akan lebih detail di masing-masing kelompok. Kalau cukup, masih 10 menit tidak apa-apa. Mungkin kita bisa akhiri karena jam 3 nanti mulai kelompok masing-masing. Kalau yang sudah ada bimbingan, bimbingan gitu. Cukup teman-teman, yang lain? Tidak ada yang mau disampaikan. Saya berharap nanti di LK5 itu saya semuanya sudah upload sehingga saya bisa menilai secepatnya biar tugas kita yang lainnya juga akan berubah. Cukup ya teman-teman ya. Kalau sudah cukup ya nanti saya kembalikan kepada panitia. Ada Mbak Fitri, ada Mbak Dona.
Ya, Pak, insya Allah cukup. Cukup ya? Baik. Kalau dirasa cukup, teman-teman semuanya, saya berharap sudah mulai ada gambaran lah. Kalau yang di kelompok selain bimbingan saya kemarin sudah ada, ya sudah di-share contoh-contoh rancangan gitu apa belum sih? Sudah, Pak, sudah. Oke, ya saya kira berarti sudah semuanya, mudah-mudahan sukses lah. Dari saya kembalikan pada panitia. Ada Mbak Fitri atau Mbak Ih, Dona? terima kasih Pak Terima Darwi. kasih. Saya akhiri, nggih. Saya Untuk tutup dulu. selanjutnya, mohon izin Pak Darwi, untuk selanjutnya Hmm. nanti untuk pembimbingan masuk di record room sesuai kelompoknya ya. Iya, jam 15. Oke. Kecuali Pak Gitu, Darwi nggih. yang lain 15-15. Oh, 15 ya. Saya mengikuti yang lain gimana kita aja. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya buat istirahat dulu nggak apa-apa. Jadi nanti 15 atau setelah sholat asar mulai. Oke, boleh 15. Sama seperti yang lain lah. Oke. Itu nggih, Mbak Fitri. Sementara saya terima kasih untuk semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan sukses. Dan saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Darwi. Ya, terima kasih semuanya. Ya, oke. Terima kasih Pak Darwi. Nanti selanjutnya Bapak Ibu tetap di Zoom ini tapi masuk di breakout room sesuai kelompoknya ya. Nanti kita mulai Bimbingan saya coaching kelompok berapa, Mbak? Saya tak join sekarang aja, baru nanti kelompok Pak Darwi kelompok kemarin tuh berapa ya? 3 atau 1 sih kemarin? Wah, Hah? Kelompok Darwi 2. kelompok 2. Kelompok 2. Oke, Ya, saya kelompok langsung 2 join ya. di 2. Saya nanti nunggu Saking 15 menit berikutnya. saking Lewat. banyaknya apa? Dari kelompok 2. Ini. Kelompok 1 Pak Falah. Kelompok 2 Pak Darwi. Ibu, izin live untuk kelompok 1. Matur nuwun. Pak Falah, kelompok 2 Pak Darwi. Kelompok 3 Bu Lili. Kelompok 4 Pak Muhlis.